Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radit dengan NIM 23044111635. Di sini saya akan menjelaskan dari bagian-bagian manufacturing pada aplikasi Odoo. Yang pertama, saya akan menjelaskan manufacturing itu apa. Manufacturing pada aplikasi Odoo itu salah satu modul inti dalam Odoo ERP yang digunakan untuk mengelola proses produksi barang secara digital dan terintegrasi. Fungsi utama dari modul manufaktur di aplikasi Odoo ini, yang pertama membuat produk dari komponen dengan cara mengubah bahan baku menjadi produk jadi berdasarkan bill of material. Kemudian yang kedua, mengelola persediaan produk dengan cara secara otomatis mengambil bahan baku dari stok dan menghasilkan produk jadi ke gudang. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian operation. Bagian operation ini ada manufacture order, work order, unbilled order, dan scrap. Yang pertama, manufacturing order. Di bagian operation manufacture order ini adalah inti dari proses produksi, tempat semua aktivitas produksi dimulai, dipantau, dan dikontrol. Fungsi utama dari manufacture order ini menginstal produk barang jadi, menentukan bahan baku, jumlah dan lokasi produk, kemudian mengontrol proses produksi dan hasil akhirnya. Bagian-bagian dalam detail manufacture order ini ada reference, ini bagian nomor unik atau manufacture order yang diisi secara otomatis atau manual. Kemudian ada produk yang akan diproduksi. Kemudian ada quantity, jumlah yang ingin diproduksi, jumlah barang. Kemudian company, perusahaan terkait jika multi company. Kemudian ada status, ini menunjukkan status manufacture order, draft, confirmation in progress atau done. Kemudian ada deadline, tanggal target penyelesaian produk. Selanjutnya, untuk membuat produk baru, kita memulai proses produksi secara manual dengan cara masuk menu new. Kemudian kita diarahkan untuk masuk ke form kosong untuk diisi dengan informasi produk yang ingin dibuat. Misalkan nama produk itu kita buat meja. Kemudian jumlah yang dibuat 10. Kemudian materialnya terbuat dari kayu. Kemudian deadline, tanggal target penyelesaian produk ada di sini. Kemudian responsible, orang yang bertanggung jawab, yaitu admin. Kemudian kita confirm. Setelah dikonfirm akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya kita masuk pada materi kedua, yaitu work order. Di bagian ini pada manufacturing digunakan jika proses produksi melibatkan beberapa tahapan atau routing yang harus dikerjakan di work center tertentu. Misalkan potong bahan, rakit, pengecekan kualitas, dan lain-lain. Fungsi work order ini sebagai tugas kerja spesifik yang berasal dari satu manufacturing order, digunakan untuk mengatur, melacak, dan menyelesaikan tahapan produksi secara berurutan berdasarkan routing. Biasanya digunakan dalam perusahaan manufaktur yang memerlukan proses multi-step. Selanjutnya, bagian unbilled order. Bagian ini merupakan bagian penting dari proses manufaktur, khususnya untuk membongkar atau membalik proses produksi. Unbilled order ini fitur dalam modul manufaktur yang digunakan untuk membongkar produk jadi menjadi komponen asalnya. Ini kebalikan dari proses manufaktur order
sangat berguna jika ada produk cacat atau rusak yang perlu dibongkar untuk diambil komponennya kembali. Kemudian ingin menguji bagaimana produk dibongkar untuk pelatihan. Kemudian terjadi kegagalan produksi dan perlu pengembalian bahan. Kemudian selanjutnya ada scrap order. Bagian ini sangat penting dalam manajemen limbah atau barang rusak selama proses produksi atau pergudangan. Scrap order ini adalah fitur yang digunakan untuk membuang atau menghapus stok barang, misalkan bahan baku produk setengah jadi atau jadi yang rusak, kadaluarsa, atau tidak layak pakai. Perkenalkan, nama saya Tika Ramadhani dengan NIM 2304411546. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Radit. Produk. Kita pilih produk. Di sini tampilan modul produk pada sistem Odoo yang berada di bawah modul manufaktur. Selanjutnya bagian produk varian. Begini tampilannya. Di sini ada beberapa macam produk seperti acoustic block screen, kabel manajemen box, cardan deck range, dan lain sebagainya. Dua varian ini menandakan acoustic blocks memiliki dua varian. Price ini adalah harga dari acoustic block screen. On hand ini adalah unit dari acoustic block screen atau stok saat ini. Tombol new untuk membuat produk baru, baik itu produk jadi, bahan mentah, atau komponen lainnya. Ya, misalnya di sini produk kita taruh H burger, kita centang sales. Di sini ada good, misalnya produk fisik, barang nyata, contohnya meja, burger, kabel, service, produk berupa jasa, contoh servis konsultasi. Combo, kombinasi beberapa barang atau jasa jadi satu. Paket jika fitur ini aktif. Di sini ada tombol new untuk membuat produk baru. Update quality untuk memperbarui jumlah stok barang secara manual. Replenish untuk memesan ulang atau reorder produk jika stok menipis. Print labels, cetak label barcode atau identitas produk. Produk varian, contohnya acoustic block screen, FUR_666 dengan color white atau putih dengan harga 295.000. Selanjutnya bolts dengan kode cons_89957 dengan harga 0,50. Dan begitu seterusnya. Perkenalkan, nama saya Anggun Chandra Kirana dengan NIM akhir 614. Di sini saya akan menjelaskan produk bagian bill of material. Dan yang pertama itu ada produk. Produk yang akan diproduksi berdasarkan bill of material itu yang pertama itu ada desk combination, kemudian tabletop, dan wall panel. Dan kemudian ada yang kedua itu ada referensi. Referensi ini adalah kode referensi atau nama bill of material tambahan atau opsional yang digunakan untuk membedakan antar jenis BOM of material untuk produk yang sama. Misalnya itu ada prim asem, di mana bisa merujuk di rakitan utama. Dan yang kedua itu ada rek asem, di mana itu bisa merujuk ke rakitan sekunder. Dan yang ketiga itu ada bill of material type. Yang pertama itu ada manufaktur dis produk, di mana bill of material ini digunakan untuk membuat atau memanufaktur produk tersebut. Dan yang kedua itu ada kit, di mana produk tidak dibuat
tetapi hanya dirakit secara langsung atau tanpa proses produksi kompleks dari komponen-komponennya. Biasanya untuk produk yang tidak memerlukan produksi atau misalnya hanya dikemas. Dan yang keempat itu ada company, di mana perusahaan yang membuat bill of material ini digambar disebut sebagai my company. Kemudian ada loss atau serial number, di mana bagian ini merupakan dari sistem manajemen inventaris yang digunakan untuk melacak nomor IoT atau nomor seri produk. Dan bagian yang pertama itu ada lot atau serial number, di mana nomor unik yang digunakan untuk mengidentifikasi unit produk tertentu. Contohnya ada dengan nomor akhir 029, kemudian ada GM Box D01, kemudian ada TT dengan 001 dan sebagainya. Bagian yang kedua itu ada internal referensi, di mana kolom ini biasanya yang digunakan untuk referensi internal produk atau SKU atau kode stok. Namun di gambar ini kolomnya kosong. Kemudian bagian yang ketiga itu ada produk, di mana menampilkan nama produk terkait beserta kode produk internalnya. Contohnya itu ada Furn 8855, yaitu drawer. Yang kedua itu Furn 5555 kabel manajemen box. Kemudian ada Furn 9666, yaitu table. Kemudian ada Furn 8522 tabletop. Kemudian bagian yang keempat itu ada curtain on, di mana tanggal dan waktu kapan IoT atau serial number tersebut dibuat dalam sistem. Semua dicatat pada tanggal dengan waktu yang berbeda. Dan yang kelima itu ada company, di mana nama perusahaan. Di sini tampaknya kolom ini juga belum diisi atau tidak ditampilkan sepenuhnya. Dan yang keenam itu, bagian yang keenam itu ada activity, di mana ikon jam di ujung kanan ini biasanya menunjukkan apakah ada aktivitas atau tindakan yang harus dilakukan pada IoT atau serial number tersebut, seperti pemeriksaan kualitas, pelacakan, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Habil dengan NIM 23044111391. Selanjutnya, saya akan menjelaskan modul pada bagian manufacturing tentang reporting. Yang pertama ada works order. Pada works order terdapat measures. Di dalamnya terdapat carried quantity, cost per hour, duration atau minutes, duration deviation, duration per unit, expansion, expected duration, original product quantity, dan quantity. Untuk pada bagian bar chart itu fungsinya atau diagram batang digunakan untuk menampilkan data secara visual dalam bentuk batang vertikal atau horizontal yang mewakili nilai-nilai tertentu. Kemudian ada line chart. Fungsinya adalah untuk menampilkan perubahan data dari waktu ke waktu atau tren dalam proses produksi. Dan ada P-chart. Fungsi P-chart atau grafik lingkaran diodo adalah untuk menampilkan proporsi atau distribusi data dalam bentuk presentasi dari keseluruhan. Yang kedua ada overall equipment effectiveness. Pada overall equipment effectiveness terdapat bar chart yang fungsinya untuk menampilkan data secara visual dalam bentuk batang vertikal atau horizontal yang mewakili nilai-nilai tertentu.
Yang kedua ada line card untuk menampilkan perubahan data dari waktu ke waktu atau tren dalam proses produksi. Pie chart atau grafik lingkaran untuk menampilkan proporsi atau distribusi data dalam bentuk presentasi dari keseluruhan. Perkenalkan, nama saya Risayana Denda dengan NIM terakhir 597. Di sini saya akan menjelaskan fitur-fitur pada modul manufacturing, yaitu bagian configuration. Yang pertama itu, yang ini work order, fungsinya mengaktifkan dan memproseskan operasi produksi berdasarkan work center atau produk kerja, yang artinya setiap tahap produksi pada tahap diatur berdasarkan lokasi atau mesin tertentu. Yang kedua itu work center. Ini adalah subfitur dari work order. Anda bisa membuat dan mengatur lokasi kerja atau work centers, misalnya mesin potong, mesin press, dan lain-lain. Selanjutnya itu order differentials. Fungsinya mengatur urutan proses produksi, misalnya potong, rakit, dan cat. Fitur ini memastikan bahwa urutan kerja tidak terbalik. Untuk menggunakan fitur ini, perlu diaktifkan di bagian miscellaneous dalam Bill of Material atau BOM. Selanjutnya itu subcontracting, yang artinya itu belum dicentang. Fungsinya mengizinkan sebagian proses produksi dikerjakan oleh pihak ketiga atau subkontraktor. Contohnya, jika ada membuat pakaian, bagian jahit bisa dikirim ke vendor luar. Selanjutnya itu barcode scanner atau label enterprise. Fungsinya memproses perintah produksi menggunakan barcode. Hanya tersedia di Odoo versi enterprise. Yang ketiga itu fungsinya berguna untuk otomatisasi dan efisiensi proses di pabrik. Selanjutnya itu quality atau label enterprise. Fungsinya menambahkan kontrol kualitas di dalam work order. Misalnya, setelah proses pengecatan, sistem bisa otomatis meminta pengecatan hasil. Selanjutnya, saya akan menjelaskan configuration bagian operation. Yang pertama itu operation, nama aktivitas atau tahapan produksi yang dilakukan. Contohnya ada manual assembly, yaitu perakitan manual. Yang kedua itu packing atau pengemasan, testing atau pengujian, long time assembly atau perakitan jangka panjang. Yang terakhir itu assembly atau perakitan umum. Selanjutnya ada bill of material, BOM atau daftar bahan untuk produksi yang dikerjakan. Misalnya ada 3 FURN dengan kode 8522, yaitu tabletop. Yang kedua itu ada FURN 8855 atau driver. Yang ketiga itu ada FURN dengan kode 96666, yaitu tabel. Selanjutnya ada work center, pusat kerja tempat operasi dilakukan. Contohnya pada gambar yang pertama itu ada assembly 1 dan drill 1. Selanjutnya ada duration compensation, metode perhitungan durasi pekerjaan tertulis set duration manually. Artinya, waktu pengerjaan ditentukan secara manual oleh pengguna, bukan dihitung otomatis berdasarkan data historis atau kapasitas mesin. Selanjutnya itu ada duration atau menit, durasi pekerjaan untuk tiap operasi dalam menit. Semua proses di gambar ini disetel selama 60 menit. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian configuration tentang work center. Adapun nama-nama stasiun kerjanya, yang pertama itu assembly 1, drill 1, assembly 2. Adapun kodenya kode unik atau bisa digunakan sebagai
ID atau referensi singkat untuk Work Center. Ya, itulah penjelasan dari kelompok kami tentang aplikasi Odoo materi modul manufacturing. Sekian dan terima kasih. Audio Jungle.